Halo, selamat sore, Adrian dan Abbas. Sudah dengar suara Kak Oksa atau belum nih, Adrian dan Abbas? Coba Kak Oksa cek dulu. Kak. Udah kak. Oke, sudah terdengar ya, Adrian dan Abbas ya. Thank you. Oke, gimana kabarnya Adrian dan Abbas nih hari ini? Boleh dinyalain dulu videonya ya. Pengen lihat wajah-wajah Adrian dan Abbas nih, wajah-wajah teman-teman semua. Boleh dinyalain. Oke, thank you Abbas. Iya, kita tunggu Adrian nih sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol ringan dulu ya. Oke, Abbas hari ini sudah mulai berangkat sekolah atau belum nih? Ya, saya Udah kak. Udah. Sudah ya. Udah. Oke, Adrian juga sudah mulai berangkat sekolah hari ini? Ya, Sudah juga. Oke, udah mulai dari hari apa kemarin? Hari Senin? kemarin. Oh, baru Kemarin. kemarin ya, hari Rabu. Oh, rata-rata hari Rabu baru masuk ya kemarin ya, setelah libur Lebaran. Oke, terus kegiatannya sudah mulai pelajaran seperti biasa atau masih halal bihalal tuh biasanya kalau pas pertemuan awal ya? Mm-mm, Pertemuan kemarin sih iya tuh halal bil mm-mm, halal. halal bihalal. Terus salam-salaman gitu keliling nggak, Adrian, atau di kelas aja? Ya juga ikut ya ini juga Ada acara gitu? salam. Hmm, Ada pulangnya acara. sampai jam 9. Oh, sampai jam 9 9 malam. Enggak 9 malam. Oh, jam 9 pagi. Berarti bentar doang ya sekolahnya Hmm. Adrian kemarin ya. Cuman salam-salaman aja. Oke, ini kita sapa dulu nih, ada siapa nih? Halo, selamat sore. Boleh dinyalain videonya ya. Belum kelihatan nih siapa namanya nih. Ada KSF. Oh, Naira ternyata. Halo Naira, selamat sore. Kita ketemu lagi ya Naira ya. Hari ini Naira udah free ya, gak ada kegiatan lainnya ya Naira ya. Jadi bisa ikut join di kelas ini. Thank you Naira. Iya, ini kemarin kita pernah satu kelas sama Abbas itu ya. Ada Naira, Abbas, kemudian ada Danis ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain join nih ya. Oke, tunggu sebentar. Teman-teman boleh menyalakan videonya ya. Kak Osa tunggu Naira dan Abbas nih. Terus ada siapa lagi yang sudah join nih? Izan. Halo Izan, selamat sore, selamat bergabung ya. Boleh dinyalakan videonya kalau sudah bisa menyala nih Izan. Kita sapa dulu teman kita yang join ya. Halo Ken, selamat sore, selamat bergabung. Sore Kak, Gimana kabarnya Ken? baik saja. Baik ya, oke, thank you Ken. Boleh dinyalakan videonya ya teman-teman semua ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai dulu nih sebelum kita mulai lesson hari ini. Nah, ini sambil menyapa teman-teman yang baru saja join, ada Dilan dan juga Edsel ya. Halo Dilan dan Edsel, selamat sore. Oke, Dilan sudah kelihatan ya. Thank you Dilan sudah menyalakan videonya. Edsel ya, boleh dinyalakan videonya juga nih, belum kelihatan Edsel. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain join ya sambil ngobrol-ngobrol santai. Nah, hari ini Kak Oksa punya tebak-tebakan. Biasanya kita senam jari ya. Jadi hari ini kita ice breakingnya beda nih, agak beda. Oke, ini kita sapa dulu. Ada Arwin yang sudah join. Halo Arwin, selamat sore. Halo Kak, selamat sore Kak. Oke, thank you Arwin sudah join ya. Boleh dinyalakan videonya ya, Arwin ya. Belum kelihatan ya, Arwin. Bentar Kak, tanya nyalain Oke. lampu dulu. Oh iya, gelap-gelapan ya. Programmer banget nih. Oke. Ya, thank you Arwin sudah join. Kita akan mulai dengan tebak-tebakan ya hari ini ya, teman-teman ya. Ini ada Danis ya. Halo Danis, selamat sore. Selamat bergabung. Sore Kak. Oke, thank you Danis. Boleh dinyalakan videonya ya, Danis ya. Habis ini kita mau mulai main game nih.
Oke, tunggu sebentar. Kak Osa mau share screen dulu ya. Hari ini kita nggak senam tangan ya, tapi kita akan ice breakingnya tebak-tebakan. Nih, Kak Osa udah siapin. Udah kelihatan atau belum nih, teman-teman? Share screen-nya dari Kak Oksa. Sudah? Oke, sudah ya. Thank you. Nah, kita akan tebak-tebakan, tebak gambar ya. Ini akan melatih konsentrasi teman-teman juga ya. Kita berpikir ringan sore-sore ini. Oke, mulai dari level yang pertama dulu. Ayo, siapa yang bisa tebak? Ayo, siapa yang tahu? Boleh dinyalakan audionya nih. Yang pertama, ada gambar apa Bantal. tuh? Sarung bantal, kata Naira. Oke, betul. Apa salah, teman-teman? Oke, ada jawaban lain selain sarung bantal? Chat, chat, chat. Oke, setuju? Apakah sarung bantal? Benar? Setuju ya? Ya, betul banget. Ini sarung bantal. Lanjut lagi. Di chat ada chat nih tuh. Coba kau usah lihat. Oh iya, sarung. Sarung bantal, kata Adrian. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua. Apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Buang air. Kata Naira itu. Oke, siapa lagi yang mau jawab ya? Thank you Naira. Tuang air kata Naira. Ada lagi jawaban lain selain tuang air? Udah? Setuju ya? Setuju teman-teman? Kita lihat di chat sepertinya ramai. Tuang air aja. Karena di chat nggak dilihat. Jadi open mic aja. Iya bener Naira. Kau usah ini ya. Kadang kurang buka ini kurang sering buka chat ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, ini apa nih teman-teman? Domba guling. Domba guling. Dengar, domba guling kata Naira. Coba, ada jawaban lain nggak nih teman-teman? Ada? Ini gambar apa nih? Yang pertama itu. Kambing guling. Oke, dari Abbas kambing guling. Dari Naira domba guling. Ada jawaban lain? My brain melting. Bantal guling. Bantalnya Edsel di rumah seperti ini mungkin ya. Bentuknya gambarnya ini. Domba apa kambing nih teman-teman? Oke, bantal dari mana kata Naira? Dari Medan. Oh, dari Medan. Bantalnya bentuknya kayak gini ya. Oke, ada jawaban lain teman-teman selain yang sudah dijawab oleh Abbas dan Naira nih. Danis coba bantu jawab dong. Apa nih? Udah kejawab sih kak. Apa tuh? Domba guling. Domba. Oke, Danis tim domba guling ya. Kemudian siapa lagi ya? Dilan. Apa nih menurut Dilan? Apa ya, kambing guling. Kambing guling. Oke, thank you Dylan. Ada juga jawaban ya teman-teman ya. Ada yang bilang domba guling, ada yang kambing guling. Lanjut lagi dari siapa ya? Dari Adrian nih. Adrian, menurut Adrian ini apa nih? Gambar apa ini? Menurut Adrian, boleh dinyalain audionya ya. Kalau saya belum dengar suaranya. Oh, ini ada jawaban dari Ken. Wall guling. Terus habis itu ini mah ikutan domba guling. Kok ngebaca? Jangan gol. Oke. Nah, betul ya, teman-teman. Jawabannya tadi, kambing guling boleh, domba guling kau belum tahu ya. Tapi kalau kambing guling ada ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Apa ini? Kalau ini ada yang tahu, teman-teman? Tenaga Listrik. listrik. Oke, dari Naira ada jawaban. Kemudian dari siapa lagi yang belum jawab nih? Coba kalau saya mau tanya Arwin. Menurut Arwin ini apa ini? Gambar apa ini?
Gambar naga itu. Nah, gambar naga, terus apa jadinya kalau digabung menurut Arwin? Ada Itu gambar naga. Dilan jawab Mm. tenaga listrik itu. Oke, thank you ya. Oke, teman-teman ya. Agak gampang ya ini ya, masih gampang-gampang ya. Tenaga listrik, betul banget ya. Arwin, Naira nih. Terus siapa lagi tadi yang jawab di chat Zoom? Tenaga listrik ya, Dilan ya, betul. Baik, kasihlah buat yang lain ya, Danis. Hampir ngebaca tenaga listrik ya. Iya. Oke, Naira ya. Thank you. Lanjut lagi berikutnya. Nih, apa ini? Ada yang tahu? Apa ini? Ada yang tahu? Boleh nyalain audionya? Edsel, Edsel. Belum kedengeran suaranya. Izan nih, Izan. Edsel. Ada yang tahu jawabannya? Sepertinya di chat Zoom udah ada chat ya. Coba kau usah baca dulu. Ada jawaban dari Edsel ternyata sudah menjawab nih. Tantangan seru kata Edsel. Tantangan seru, tantangan ya. Iya. Di sini ada gambar tang, kemudian ada tangan dan tanda seru. Jadi kalau kita gabung jadi tantangan seru. Betul banget. Wah. Oh, namanya tang. Iya, betul banget Naira. Yang cowok-cowok pasti tahu nih yang sering pakai biasanya cowok-cowok. Yang Naira ini cewek karena jarang pakai tang ya, jadi kurang ngeh Naira. It's okay ya. Lanjut lagi berikutnya. Wah, masih ada nih. Nah, apa ini? Daun bayam. Daun bayam. Iya. Langsung dijawab Naira ya. Wah, ini dibabat habis sama Naira semua. Ya, good job. Ya, betul. Ini ada gambar daun, terus ada B ya, huruf B dan ayam. Daun bayam, kata Edsel sayur. Daun sama ayam jadinya sayur ya. Sayur bayam. Lanjut lagi. Yang terakhir nih. Yang terakhir. Nah, Udang rebus. apa ini? Udang rebus langsung dijawab Naira. Bener banget ya. Di sini ada gambar udang, kemudian ada dan bus nih. Jadinya udang rebus. Oke, teman-teman ya. Keren-keren nih. Sore ini kita tebak-tebakan gambar ya. Walaupun sederhana, tapi cukup menantang juga ya. Ubur-ubur ikan lele, udang rebus aja le, kata Naira. Oke, seru ya teman-teman ya. Thank you sudah mau jawab pertanyaan-pertanyaan tebak gambar hari ini ya. Oke, nah berikutnya kita akan lanjutkan ya. Sudah mulai konsentrasinya, sudah mulai ya teman-teman ya. Sudah pemanasan. Nah, hari ini kita akan lanjut materinya, teman-teman. Nah, untuk informasi tambahannya, nanti di akhir kita ada kuis seperti biasanya ya. Jadi nanti Kak Usa udah siapin kuis juga. Jadi pastikan teman-teman kalau ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Kalau ada pertanyaan, ada materi yang kurang jelas, nanti silahkan teman-teman tanyakan. Supaya nanti teman-teman bisa menjawab kuisnya dengan benar gitu ya. Oke, kemudian nah, sebelum mengerjakan latihan, seperti biasa, Kak Ova akan berikan pengantar terlebih dahulu untuk materinya. Nah, di sini ya kita mulai materinya yakni tentang struktur data bersarang, teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan ya dalam penulisan kode pada project-project teman-teman sebelumnya, seperti game waktu itu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah membuat project mandiri tentang struktur data bersarang ini. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur data bersarang? Nah, sebenarnya teman-teman kemarin minggu lalu sudah pernah belajar tentang kamus ya atau dictionary, lalu belajar tentang list. Nah, penulisan list dan dictionary ini jika kita gabungkan nantinya ya, penulisannya nanti akan menjadi sebuah struktur data yang bersarang. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan struktur data bersarang. Nah, gunanya untuk apa kita menggunakan struktur ini? Nih, coba kita lihat dulu pada case yang akan kita bahas. Nah, ini contohnya. Misalnya ya, di dalam sebuah perusahaan, departemen pengembangan web ya, dia harus menyimpan sebuah data.
Yang mana data tersebut itu tidak hanya satu, tapi cukup banyak gitu ya. Ada beberapa list. Ada judul pekerjaan, kemudian pengalaman, portofolio, nama proyek ya, dan lain-lain. Coba Kak usah slideshow dulu ya, biar kelihatan lebih jelas nih. Sepertinya kalau kekecilan, nanti teman-teman ngelihatnya ke depan-depan gitu. Jadi kita perbesar dulu aja. Nah, ini dia. Masih loading ya. Jadi di sini ada sebuah case yang perlu teman-teman pahami. Nah, kenapa kita belajar tentang struktur data bersarang? Ini kegunaannya, teman-teman. Jadi nantinya kalau teman-teman ingin menyimpan sebuah data yang cukup banyak. Nah, misalnya di sini ada judul pekerjaan, kemudian pengalaman, lalu portofolio atau nama proyeknya. Nah, masing-masing karyawan itu memiliki data tersebut. Jadi supaya kita bisa menyimpan data tersebut dalam sebuah program ya. Nah, jadinya kita menggunakan struktur ini, teman-teman. Nah, ini contohnya outputnya nanti seperti ini. Information about all employees. Ketika kita masukkan, nah di sini ada Smith. Smith lalu muncul informasinya. Ada positionnya, experience-nya, portofolionya. Nah, untuk bagian portofolio, di sini dia berbentuk sebuah list ya. Jadi portofolionya tidak hanya satu. Nah, Smith memiliki dua portofolio, ada Protein dan juga Play Forever. Kemudian Jones. Nah, Jones juga sama. Dia memiliki informasi tentang positionnya, lalu experience, dan juga portofolio. Nah, jadi masing-masing karyawan dia memiliki data. Jadi kegunaannya penulisan struktur data bersarang itu ada data di dalam sebuah data gitu ya. Jadi ada yang lebih detail nantinya. Oke, coba Kak Oksa baca chat Zoom. Sepertinya ada chat. Play Forever terdengar seperti horror game hit, kata Naira. Oke, Naira sudah pernah bermain game ini ya, Play Forever. Kalau saya belum tahu tuh, game apa tuh Naira? Oke, nah ini lanjut lagi berikutnya. Belum juga ternyata. Kedengerannya aja ya, kata Naira. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, berikutnya kalau kita breakdown di dalam penulisannya bisa menjadi sebuah peta konsep seperti ini ya. Jadi, di dalam Departemen Pengembangan Web, itu terdapat nama-nama karyawan. Yang mana nama-nama karyawan itu ditulis nama belakangnya aja. Nah, jadi ada nama belakang satu, terus kemudian ada nama belakang dua, dan sebagainya. Misalnya banyak ya, nanti banyak bisa ke kanan lagi gitu. Terus, pada tiap-tiap karyawan ya, pada masing-masing karyawan, ada informasinya. Ada judul pekerjaan, pengalaman, dan juga portofolio. Nah, jadi penulisannya ini akan menjadi sebuah struktur kalau kita perhatikan ya, teman-teman ya. Misalnya teman-teman sering menemui kayak gini di mana nih? Di sekolah ya. Ada struktur organisasi di kelas, misalnya ada ketua kelas, kemudian di dalam ketua kelas itu bawahnya ada siapa lagi? Ada sekretaris, ada wakil ketua kelas, kemudian ada seksi kebersihan, seksi keamanan dan lain-lain ya, misalnya seperti itu. Jadi dari tiap-tiap seksi itu ada beberapa nama anggotanya. Nah, jadi ada informasi tambahannya. Biasanya kalau teman-teman pernah ikut organisasi, nah itu kan ada informasinya ya, atau di kelas biasanya ada organisasi, struktur organisasi kelasnya. Nah, ini bisa dituliskan di dalam program Python, teman-teman. Jadi kita bisa menyimpan sebuah data nantinya gitu ya secara terstruktur. Oke, lanjut lagi. Nah, bagaimana kalau teman-teman menuliskan di dalam program nantinya? Nah, ini dia struktur penulisannya, teman-teman. Jadi, di sini ada sebuah variable namanya staff ya. Kemudian ada tanda kurung kurawal, artinya kita akan buat sebuah kamus atau dictionary ya. Nah, lalu ada nama belakang, di sini ada data nama belakangnya. Kemudian di dalam nama belakang di situ ada beberapa data. Datanya adalah judul pekerjaannya, pengalaman, dan juga portofolio. Nah, kemudian jika pada masing-masing karyawan memiliki portofolio lebih dari satu, maka kita bisa gunakan list, teman-teman. Jadi kalau portofolionya judulnya nggak hanya satu ya, kita bisa gunakan tanda kurung siku. Itu merupakan indikasi sebuah list atau daftar. Nah, itu ya. Lanjut lagi berikutnya. Jika teman-teman di sini ada beberapa karyawan, tidak hanya satu, nah jadi kita bisa tuliskan ulang lagi.
Nah, contohnya seperti ini. Staff, nama belakang, nah dan seterusnya. Gitu ya. Lanjut lagi. Berikutnya. Nah, sebelum kita mengerjakan latihan, kita akan review. Nah, kita akan review beberapa hal yang perlu teman-teman ingat-ingat lagi ya tentang tipe data. Nah, untuk tipe data ini yang sudah teman-teman pelajari, itu ada tipe data integer, lalu tipe data float ya, kemudian ada boolean, lalu ada list dan juga dictionary. Coba Kak Usa mau tanya dulu ke siapa ya? Ke Ken. Halo Ken, coba boleh dibantu Ken. Boleh disebutkan tipe data integer itu contohnya angka berapa? Integer menurut Ken. eh Heeh, untuk integer bisa pakai bisa pakai eh yang dimaksud dengan integer itu menurut Ken. Coba Ken boleh sebutkan angka yang menurut Ken itu adalah integer. Kalau Kak Oksa sebutkan satu, apakah dia integer? Ya atau tidak? hmm, iya, Ya, kalau Kak Oksa sebutkan 1,5, apakah dia integer? enggak. Enggak, oke, pintar Ken. Ya, betul banget ya. Jadi kata Ken tadi kalau satu dia integer, kalau 1,5 bukan integer. Ya, betul banget. Nah, kemudian kalau Kak Osa sebutkan 1,5, maka dia masuknya ke tipe data apa, teman-teman? Coba, Abbas nih. Menurut Abbas, kalau Kak Osa sebutkan 1,5, dia masuk tipe data yang mana nih? Apakah float atau Boolean atau list dictionary? Menurut Abbas masuk yang mana nih? Float. Float, ya. Good job, Abbas ya. Thank you, Abbas dan Ken. Betul banget. Jadi, kalau ada koma, teman-teman, nah itu masuknya dia di dalam pecahan desimal. Atau istilahnya adalah float ya. Nah, itu teman-teman wajib paham banget nih, karena ini akan kepakai terus ke depannya ya. Jadi tadi sudah ada integer dan juga float ya. Kita lanjut lagi. Untuk logika, nah nilai logika atau boolean, ini yang sering teman-teman temui. Nilai boolean itu terdiri dari dua, bisa true ataupun false ya. Nah, jadi dia merupakan juga tipe data. Dia termasuk di dalam sebuah tipe data. True and false. Nah, ini yang sudah teman-teman kemarin pelajari ya. Lalu ada daftar teman-teman atau list. Penulisan sebuah list itu menggunakan kurung siku atau kurung kurawal. Coba menurut Denis, kalau daftar atau list itu kita menggunakan kurung siku atau kurung kurawal. Menurut Denis. Kurung siku apa kurung kurawal nih yang ada di layar nih? Pakai kurung apa tadi? Kurawas sama apa kak? Kurung siku itu yang Siku seperti siku ini. siku. Kurung siku Oke. ya. Kalau list dia kurung Pakai kurung kawan. siku. Kalau list dia pakai kurung si ku ya, Siku siku. Dennis ya. Iya, oke, good job. Thank you, Dennis. Nah, itu dihafalkan ya, teman-teman, dipahami, bukan dihafalkan tapi dipahami. Nah, jadi kalau kita menggunakan kurung siku, itu penulisan sebuah list. Kalau menggunakan kurung kurawal, artinya kita membuat sebuah dictionary atau kamus nantinya. Nah, di dalam sebuah dictionary atau kamus kemarin terdiri dari dua nilai. Nah, terdiri dari dua hal ya, dua hal. Jadi tidak hanya nilai saja, tapi ada key. Jadi ada nilai key dan value. Jadi ada key and value ya. Ada key-nya dan nilainya. Jadi ada dua ya teman-teman. Diingat-ingat. Di dalam sebuah dictionary di dalam Python itu terdiri dari dua hal, yakni key and value. Penulisannya seperti ini contohnya. Di sini ada 6.2.421. Nah, coba Kak Aksa mau tanya ke siapa ya? Adrian. Menurut Adrian, yang ada di contoh di depan ini, yang termasuk key itu yang mana, Adrian? Apakah 6 atau 421? Mari. Nah, ini yang Kak usah garis bawahi ya. Nah, Yang menurut termasuk apa Kak Adrian, tadi? yang termasuk key tadi di dalam dictionary terdiri dari key dan value. Menurut Adrian, key itu yang mana? Yang depan atau yang belakang?
Yang 6 atau yang 421 itu menurut Adrian? Key. Key and value. Yang yang depan atau yang belakang? Kan? Nih, yang depan, betul banget ya. Good job, Adrian, pintar. Nah, jadi di dalam sebuah dictionary, ingat-ingat teman-teman ya, ada nilai dan juga key. Nah, key itu yang depan, teman-teman. Key itu yang depan ya, 6 di sini merupakan key. Lalu, yang kedua itu merupakan value. Nah, ini value-nya. Yang ini 6, 6 ini merupakan key-nya. Ini perlu teman-teman ingat-ingat ya. Kemudian, berikutnya di sini ada surname dan juga Perkins. Nah, jadi sebuah value tidak hanya sebuah nilai dalam bentuk angka, tapi juga bisa sebuah string seperti ini. Contohnya ya, kita kasih tanda petik ini kalau sebuah tipe data string. Oke, teman-teman sepertinya sudah cukup paham ya untuk tipe data yang ada di depan ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan berikutnya. Nah, ini ada jenis tipe data yang perlu teman-teman ketahui juga. Untuk tipe data itu ada dua jenis, yakni yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Nah, yang tidak dapat diubah itu ada apa saja? Ini ada bilangan bulat ya, integer, desimal tadi, atau float. Nah, itu yang merupakan yang tidak bisa kita ubah-ubah, teman-teman. Nah, lalu ada juga yang bisa kita ubah. Itu ada list dan dictionary atau daftar dan kamus. Itu bisa teman-teman ubah-ubah nilainya. Nah, ini yang akan kita pelajari nantinya yang kepakai adalah daftar dan kamus ini, teman-teman. Nah, ini untuk tipe datanya ya. Lanjut lagi, berikutnya kita akan bahas lebih detail tentang kamus atau dictionary. Nah, di dalam sebuah kamus, tadi yang dikatakan Adrian ya, ya ada yang namanya kunci atau key. Nah, itu yang depan, betul banget ya. Yang depan merupakan kunci. Nih, contohnya di sini ada puisi. Puisi merupakan key. Lalu, hujan bulan Juni itu merupakan value-nya. Nah, jadi penulisannya kita menggunakan kurung kurawal, lalu di sini ada titik dua untuk memisahkan antara key dan value-nya. Kemudian, jika terdapat beberapa pasangan ya, jika terdapat beberapa pasangan, maka kita bisa pisahkan dengan tanda koma. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang kedua, itu ada key cerpen dan value-nya a magic ring. Nah, lalu kita tutup lagi dengan tanda kurung kurawal. Nah, ini penulisan sebuah dictionary. Ya, jadi di dalam sebuah dictionary itu pasti ada pasangannya teman-teman ya. Nah dia nggak jomblo, dia pasangannya ada nih. Jadi ada puisi itu kuncinya, terus hujan bulan Juni itu value-nya gitu ya. Oke lanjut lagi. Berikutnya. Nah ini ada beberapa perintah atau fungsi yang bisa teman-teman gunakan untuk penulisan sebuah dictionary. Nah ini yang pertama ada len teman-teman. Kalau len itu kita gunakan untuk apa nih? Naira, coba. Menurut Naira, fungsi len di dalam dictionary itu bisa kita gunakan untuk apa, Naira? Boleh dijawab di chat Zoom atau nyalakan audio juga boleh, Naira. Ya, Naira apakah sudah dengar suara Kak Oksa ini? Ya, kalau len, ya, perintah len itu digunakan untuk apa, Naira? Nih, coba sepertinya Naira sudah menjawab di chat Zoom ya. Kita baca dulu. Len kagak main apa itu, Naira? Menurut Naira, apa itu Naira? Ya, len di dalam Python ya, perintah len yang ada di sini. Nih, di depan sudah ada Naira. Coba, Naira sudah bisa lihat share screen-nya Kak Elsa? Nah, itu len Yang digunakan untuk apa Naira? Coba, boleh dinyalakan audionya. kalau nggak salah dan itu Mm-mm. menentukan uh, Menentukan. nomor nomor di setiap baris kan di Mm-mm. situ ada 0 sampai berapa tuh Oke. misalkan Uh-uh. kalau panjang panjang itu Iya. berarti 0 sampai Mm-mm. 0 sampai 6. Oke, ya. Heeh.
Thank you. Good, Naira. Tadi kalau kita simpulkan ya, kata Naira tadi ada menyebutkan indeks-indeksnya ya Naira ya. Nah, ini contohnya ya, penggunaan len itu kita gunakan untuk menentukan panjang sebuah dictionary. Nah, ini karena kita bahasnya tentang dictionary atau kamus tadi ya. Jadi kita bisa gunakan untuk menentukan sebuah panjangnya. Lalu berikutnya ya, thank you Naira. Lanjut lagi berikutnya ada perintah in. Nah, kalau in ini kita gunakan untuk mencari sebuah key di dalam dictionary. Contohnya kita akan mencari Smith ya di dalam dictionary readers. Nah, ini kita bisa gunakan in. Kemudian berikutnya ada perintah apa yang bisa kita gunakan untuk menghapus nih? Dylan, menurut Dylan, untuk menghapus sebuah kunci ya di dalam kamus, Dylan bisa gunakan perintah apa? Entah del atau delete. Del atau delete. Ya, thank you Dylan. Betul ya. Delete nih. Kemarin sepertinya ada remove, tapi ini kalau di dictionary kita pakainya del ya. Oke, Dennis boleh boleh dinyalakan audionya nih, Rashan ya. Dennis Nah, nih. Ya. gampangnya kalau yang nomor 2 tuh gimana kayak buat yang paling gitu? Yang Oh, yang nomor dua. Oke, yang readers kurung siku Smith itu ya. iya. Oke, kita bahas dulu. Dapatkan elemen dari kamus dengan kunci. Maksudnya, di sini keterangannya kan seperti itu ya. Untuk mendapatkan elemen. Jadi kita akan, misalnya nih, Danis punya sebuah kamus tadi ya. Kamusnya namanya Readers. Nah, coba kita lihat dulu. Di sini apakah ada contoh kamus Readers? Adanya books ya. Jadi di sini ada contohnya seperti ini, Danis. Ada kamus namanya books. Kemudian di dalam kamus books itu ada beberapa key dan value, beberapa pasang key dan value. Ada dua pasang ya. Ada puisi, lalu hujan bulan Juni itu value-nya. Jadi jika Danis menuliskan seperti tadi, mencari, nah ini ya, pakai tanda yang kedua, nih readers, kita ganti dengan books ya. Nama dictionary-nya tadi books. Books kurung siku, kemudian di dalam kurung siku kita kasih puisi. Nah, itu ya. Maka outputnya adalah hujan bulan Juni. Jadi dia akan mencari pasangan dari puisi, dari kuncinya. Gitu, Denis. Apakah bisa dipahami untuk yang kedua? Oh, bisa, bisa, bisa. Bisa? Oke, mantap. Thank you, Denis. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyain seperti Denis tadi ya, teman-teman ya. Ya, ini keren. Thank you. Lanjut lagi berikutnya. Nah, ini yang belum kita bahas, yang keempat ya tadi ya. Yang kedua sudah. Di sini ada reader Smith sama dengan Pak. Nah, kalau di sini dia akan menambahkan pasangannya, teman-teman. Jadi sebelumnya misalnya belum ada value-nya ya, belum ada value-nya. Jadi kita bisa menambahkan value dari sebuah key yang sudah ada. Misalnya semula di sini ada value, ada key Smith. Lalu kita ingin menambahkan pasangan Smith adalah Pak di sini sebagai value-nya. Maka kita bisa gunakan perintah seperti ini, teman-teman. Ya. Oke, coba kita baca di chat Zoom. Sepertinya ada chat dari Arwin, Kak boleh minta bagian daftar angka bulat dan tidak bulat tadi kah? Boleh banget Arwin ya. Tidak bulat, coba bentar. Kita kembali dulu yang ditanyakan sama Arwin. Yang ini ya Arwin ya. Coba Arwin boleh dilihat. Biar hafal. Oke, iya boleh Arwin. Nih, Kak Oksa bantu Ya, Kak. capture. Sudah? Oke, Ya. sudah ya. Thank you Arwin. Ya, boleh. Lanjut lagi, kita tadi sudah sampai perintah pada dictionary ya. Nah, berikutnya, nah kita akan praktik ternyata teman-teman ya. Lanjutnya kita akan praktik. Nah, sekarang sampai sini dulu apakah ada pertanyaan nih? Tadi dari Arwin sudah ya. Nih, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum kita praktik? Dari siapa nih yang belum bertanya? Ada yang masih mau bertanya? Danis sudah, Arwin sudah, Naira sudah. Nih, Adrian, Abbas, Dilan, Edsel, Ken, Izan, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, coba Kak Oksa baca di chat Zoom. Sepertinya ada chat baru.
Enggak, Kak. Ini kata Ken, oke. Thank you, Ken ya. Ken sudah paham ya. Good job. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman tanyakan ya waktu mengerjakan nih. Nggak ada dari Adrian belum ada juga ya. Oke, good. Kalau belum ada, sekarang teman-teman boleh dibuka platform algoritmixnya ya. Lalu Kak Oksa stop share dulu. Teman-teman silahkan boleh untuk share screen gantian ya. Nah, oke. Jadi teman-teman boleh silahkan dibuka pada modul. Hari ini sudah sampai lesson ke berapa? Coba kita cek dulu. Sepertinya struktur data bersarang itu lesson keempat ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman silahkan dibuka ya platform algoritmixnya. Oke, sudah. Oh, lesson ketiga atau keempat, teman-teman. Coba kita cek dulu ya. Kemarin kita terakhir kali mengerjakan sampai mana, teman-teman? Di platform. Nah, kita akan lanjutkan di level berikutnya. Nah, ini sudah ada Dilan dan Adrian yang share screen ya. Oke, good. Training ya. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat dulu soalnya di sana. Yang pertama, di sana ada soal sebuah pernyataan ya. Kita diminta untuk memilih. Ya, yang judulnya tas satu training itu teman-teman. Betul ya. Yang punya Dilan ini sudah benar nih. Lesson keberapa Dilan? Ini untuk training. Lesson keempat ya, betul ya berarti ya. Lesson keempat, thank you Dilan. Lesson keempat nomor 7 teman-teman, silahkan dibuka pada platform. Lesson keempat ya. Kemudian nomor 7. Nih, apakah ada yang terkendala untuk membuka soalnya? Apakah ada yang lupa username dan passwordnya? Boleh disampaikan ya. Oke, kalau ada kendala ya, silakan teman-teman sampaikan. Oke, di sini yang pertama, teman-teman silahkan dibaca pertanyaannya. Periksa pernyataan yang benar tentang struktur struktur data bersarang. Nih, Arwin minta linknya. Oke, bentar ya. Kak Oksa bukain linknya dulu. Nih, kita pakai ini nanti diarahkan ke Learn Algonova. Ya, domainnya udah baru ya. Jadi di sini linknya juga baru. Oke, Arwin di Chrome malah nggak nemu. Ini ya, Arwin ya. Arwin bisa klik. Nah, ini linknya boleh di copy lalu dibuka di Google Chrome ya. Nih, oke, semangat teman-teman. Yang pertama di situ ada soal periksa pernyataan yang benar tentang struktur data bersarang. Nah, di sini jawabannya yang benar ada berapa teman-teman? Coba kita lihat dulu ya. Yang pertama itu daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Bisa angka, string, nilai logika, kamus, dan daftar. Bisa ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama dia benar. Daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Angka, string, nilai logika, kamus, dan daftar. Kemudian yang kedua, kamus berisi pasangan nilai kunci. Kemudian daftar bisa menjadi nilai kamus. Nah, itu juga benar ya, teman-teman ya. Di dalam sebuah dictionary atau kamus, dia memiliki pasangan, yakni key and value. Oke ya, Naira, kita tunggu. Naira sudah bisa membuka platformnya atau belum? Coba, Naira, apakah ada kendala? iPhone kejanggalan. Oke, ada kejanggalan apa tuh, Naira? Boleh disampaikan ya. Nyalain audionya nih, belum kedengeran. Ada kejanggalan apa tuh, Naira? Boleh di-share screen ya, Naira ya. Untuk nomor satu. Nih. Oke, untuk Arwin, apakah sudah bisa login? Kak, bisa. Sudah Daftar bisa? berisi objek dengan tipe data apapun itu ada dua. Oh, nih Naira. Daftar berisi objek apapun ada dua. Coba. Itu nomor berapa, Naira? Nomor satu? Satu, Nomor satu. Yang mana tuh, Naira? Daftar berisi objek dengan tipe data apapun. Oh, yang Kak Elsa sebutkan tadi ada dua gitu maksudnya ya, Naira. Ya, coba kita cek dulu ya. Oh iya, daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun, angka, string, nilai logika, kamus, dan daftar. Iya, betul banget, Naira.
Iya, teman-teman ya. Ternyata jawaban yang Kak Usa sebutkan di awal tadi ada dua opsi ya. Nah, ada dua jawaban. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu atau boleh dicoba jika dicentang keduanya, nanti jawabannya seperti apa. Thank you Naira ya. Ya nih, jeli sekali Naira. Ya, betul ya. Lanjut lagi. Kemudian kamus berisi pasangan nilai kunci itu juga benar ya, teman-teman ya. Lalu yang terakhir, sepertinya yang jawabannya yang terakhir ada ini. Kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah, yakni angka, string, dan nilai logika. Nah, itu juga benar, teman-teman. Coba Kak Oksa bantu capture ya. Nih, tadi Naira menemukan jawaban yang sama, teman-teman. Nah, untuk jawaban yang sama, teman-teman bisa pilih ya keduanya atau salah satu. Boleh dicoba ya untuk eksperimen. Jadi nanti benernya gimana tuh? Nah, siapa yang sudah berhasil teman-teman untuk nomor satu? Yang sudah berhasil menjawab nomor satu, siapa nih? Denis, apakah sudah? Adrian, Dilan, Ken, Naira, Izan, Erwin, Edsel, Abbas. Oke, nah nomor satu Kak Osa bantu capture di chat Zoom ya. Nah itu untuk jawaban tadi yang benar teman-teman. Itu ada tiga. Nah ya, untuk nomor satu sudah Kak Osa bantu untuk capture di chat Zoom. Teman-teman bisa lihat di sana. Sudah Kak Osa kirimkan ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Kalau sudah bisa lanjut ke nomor dua teman-teman. Nah untuk nomor dua, di sini teman-teman akan mengerjakan sebuah kode yang masih error ya. Jadi kita akan benerin kode yang error tersebut. Nah, supaya tahu apa problemnya, teman-teman bisa running dulu. Kita bisa play dulu ya untuk mengetahui problemnya. Nah, ketika kita play, apakah ada bad input? Nah, bad inputnya di baris keberapa? Silakan teman-teman cek dulu. Apakah sudah muncul bad inputnya? Atau bahkan bisa di running muncul outputnya? Nah, teman-teman bisa cek untuk nomor dua ya. Oke, nomor dua. Nanti outputnya seperti yang ada di sebelah kanan itu teman-teman. Ada average result ya. Before itu nilainya 72,2 contohnya. Lalu average result after nilainya 82,7. Nah, jadi di sini teman-teman diminta untuk memperbaiki kode yang masih salah ya. Nah, ketika di running, teman-teman akan tahu bad inputnya di baris keberapa. Siapa yang sudah menemukan kesalahannya? Coba kita lihat, ada bad input di baris keberapa saja. Nah, kita kerjakan satu persatu. Mulai dari baris pertama. Miss, saya salah mulu. Oke, Adrian, coba kita lihat. Adrian jawabannya ada berapa di sini? Ada 4. Nah, coba kita pilih 3 jawaban aja, Adrian. Yang Kak Osa rekomendasikan tadi, yang Miss rekomendasikan, apa saja? Ada 3 ya. Daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun, itu benar ya. Kemudian, kamus berisi, oke, bentar. Tadi Kak Osa buka lagi. Nah, ini ya. Kemudian, kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar bisa menjadi nilai kamus, itu juga benar. Lalu, kunci hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah, yakni angka, string, dan nilai logika. Nah, itu yang benar. Adrian, berarti yang ini juga benar ya. Nih, daftar hanya dapat berisi objek. Nah, itu juga benar. Jadi jawabannya ada 3. Mm-mm. Masih belum tepat. Kenapa nih? Daftar. Oh, kunci. Kunci ya. Sorry, bentar. Di sini punya Adrian. Yang kunci sudah dijawab belum nih? I see someone using nggak browser ya? Apa ini Naira? Wallpaper. Ada yang wallpapernya baru. Oke, Adrian. Lanjut lagi. Kita tadi sampai mana nih? Nih ya. Jawabannya hanya ada 3, Adrian. Masih belum bisa ya? Coba kita cek lagi, Adrian. Nih, masih masih belum benar. Coba kita cek lagi ya.
Daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Angka, string, nilai logika, kamus daftar. Yang pertama itu benar ya, Adrian ya. Lalu, kamus berisi pasangan nilai kunci. Nih, daftar tersebut daftar bisa menjadi nilai kamus. Nah, itu juga benar. Ya, mana tuh? Udah ketemu? Ini juga benar ya. Lalu berikutnya, kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Mana tuh? Kamus hanya dapat, ya, kunci kamus hanya dapat, udah bisa, kunci kamus hanya dapat berupa objek, sudah bisa. Nah, ini juga bisa ya, Adrian ya. Yang tidak ini juga benar nih. Nah, jadi jawabannya itu satu, dua, tiga itu. Nah, Adrian bisa eksperimen dulu karena tadi yang ditemukan sama Naira tadi ya, jawabannya ini kan sama nih, ini sama ini. Jadi bisa diklik salah satu aja Adrian. Coba Adrian centang yang tak usah tandai. Apakah sudah bisa? Kalau kita hanya mencentang tiga. Tadi teman-teman yang sudah selesai nomor satu mencentang tiga atau empat nih. Naira centang berapa? Tiga atau empat? Tiga. Naira tiga. Coba Adrian, kita centang tiga juga Adrian. Jadi pilih salah satu aja. Yang tadi yang ada double jawabannya, pilih satu aja Adrian. Jadi yang Kak usah bantu centang itu ya, di sini ada tiga. Yang pertama, boleh. Terus yang ke, Arwin, barisan kedua punya kok error, kenapa ya? Oke Arwin, Kak Oksa bantu bahas dulu untuk nomor berikutnya ya. Nomor yang kedua ya, oke teman-teman. Jadi di sana itu ada error beberapa problem yang perlu teman-teman tambahkan pada kodenya. Oke, Kak Oksa tambahkan pada ini ya. Nah, seperti biasanya kita pakai code share aja supaya teman-teman bisa lihat bersama. Untuk nomor 2 ya, silakan teman-teman bisa dikerjakan untuk eksperimen ya, sembari Kak Oksa siapkan untuk referensi ya, kode program nomor 2 ini yang ditanyakan oleh Arwin ya. Oke, kita siapin dulu. Oke, kemudian kita share. Nah, ini ya teman-teman, Kak Oksa kirim linknya di chat Zoom. Barisan kedua, oke Arwin. Nah, Arwin bisa lihat di sini ya. Oke, teman-teman semua, kalau saya sudah kirimkan link di chat Zoom, itu berisi referensi kode program untuk nomor 2. Nah, nomor 2 ya. Nomor 2 di sini itu terdapat test result ya. Ada sebuah list test result. Lalu ada average sama dengan 0 nilai awalnya. Lalu for result in test result, maka dia akan bertambah. Nih, dari 4 jawaban yang aku centang kayaknya ada yang salah deh, Miss. Tapi yang mana? Iya, Adrian. Jadi tadi kita cukup jawab 3 aja, Adrian ya. Untuk nomor satu, nih, kita hanya jawab satu aja. Karena ada yang benar. Karena ada yang double yang benar ya. Daftar hanya dapat, nih, berisi objek itu apakah benar? Coba nomor satu itu Adrian ada yang jawabannya yang double ya. Kita pilih salah satu aja nih, Adrian. Oke, ketika diklik answer, apakah sudah bisa, Adrian? Masih belum bisa? Jawabannya daftar dapat berisi objek itu benar. Daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Nah, ini yang pertama benar nih, Adrian. Ya, nih, ini yang ini salah, Adrian. Ya, yang itu salah. Oke, coba. Masih belum bisa. Kenapa nih? Hmm, harusnya bisa ya. Jawabannya udah 3 doang.
Yang salah itu di sini yang kamu berisi pasangan nilai kunci itu salah. Kemudian yang berikutnya daftar hanya dapat berisi nih, hanya dapat berisi objek itu juga tidak salah. Kebiasaan kalau diterangin paham, pas praktek malah bingung aku, kata Arwin. Nah, kalau ada yang mau ditanyain, silakan teman-teman tanyakan ya. Nah, ini Naira jawab sama juga. Oke, akhirnya nih Adrian. Ya, akhirnya udah bisa ya Adrian ya. Good job. Boleh lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 2 kalau saya sudah siapkan ya Adrian ya. Tadi kalau saya sudah kirim linknya di chat Zoom. Coba kalau saya up lagi untuk linknya ya. Teman-teman bisa lihat di sini yang sedang mengerjakan nomor 2 ya. Kata Naira, teori memang mudah, tapi praktek itulah ya hal next level. Bener banget. Nah, makanya kalau belajar coding itu emang harus perbanyak praktiknya, teman-teman. Kalau teori, teman-teman sudah bisa memahami. Nah, itu tinggal menambahkan ya, perbanyak latihan. Nah, teman-teman bisa perbanyak latihan. Contohnya kayak sekarang ini. Jadi nanti teman-teman di luar kelas ya, tidak hanya di kelas saja, teman-teman bisa belajar lagi, dibuka lagi soal yang sudah dikerjakan, lalu dibuka, dipahami lagi, lalu yang belum dikerjakan boleh dikerjakan juga sebagai bahan untuk latihan gitu ya. Nah, itu. Oke, mantap. Fakta, kata Adrian. Lanjut lagi. Nomor 2 ya. Nomor 2 teman-teman, Kak Oksa sudah kirimkan untuk referensinya. Referensinya ada di link code share itu ya. Apakah sudah bisa diakses teman-teman? Sudah ya. Nih nomor 2. Kalau sudah selesai nomor 2, teman-teman sudah tahu apa yang perlu ditambahkan, bisa lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di nomor 3. Nomor 3 itu teman-teman perintahnya juga masih sama ya. Teman-teman akan memperbaiki kodenya dan juga menambahkan kodenya yang masih kurang. Jadi di sini sudah ada sebuah apa? Sebuah struktur data bersarang, yakni department itu ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Di sebuah departemen sales dan development. Jadi ada dua departemen, masing-masing departemen memiliki data-data yang lebih rinci di dalamnya. Nah, itu ada employment, lalu ada manager, lalu ada head. Nah, ini memiliki informasi yang lebih rinci pada tiap-tiap bagiannya. Lalu, jika terdapat beberapa jawaban ya, contohnya di sini ada Jackson, Swift, kemudian Robinson. Jadi kita pakai tanda kurung siku. Nah, artinya dia adalah sebuah daftar atau list. Miss, izin pakai toilet. Oh, mau ke toilet ya, boleh Ken. Oke, thank you Ken. Silahkan ke toilet ya. Thank you. Lanjut lagi berikutnya. Setelah teman-teman membuat struktur data bersarang yang sudah tepat, kita bisa lanjut berikutnya. Nah, kita bisa print dan masukkan string yang perlu dimunculkan pada output ya. Print head of department. Kemudian berikutnya ada print department project managers. Nah, ini perlu teman-teman tambahkan ya. Kak Oksa siapkan juga untuk kode full pada nomor 3 ya, untuk nomor 3. Nah, ini kita siapin juga. Lanjut di link yang sama ya, teman-teman ya. Nomor 3 di bawahnya aja. Nih, nomor 3. Oke, sudah ada ya, teman-teman silahkan di-refresh kalau masih belum muncul. Nah, di sini sudah Kak Oksa siapin untuk nomor 3. Tadi yang kalau saya jelaskan ya, kita bisa menambahkan fungsi print, lalu kita tambahkan pada masing-masing department. Nah, ini ada head of department dan juga print department project managers. Lalu for department in departments ya, ini perbedaan antara department dan juga department teman-teman. Kalau departments ya, itu merupakan sebuah variabel yang menyimpan struktur data bersarang tadi. Nah, itu ya. Jadi teman-teman silahkan ya, jangan sampai keliru. Ada huruf S-nya di sini. Kemudian departemen itu anggotanya, ya nilainya yang ada di dalamnya. Kemudian print head of department for department in departments, ya. Maka berikutnya dia akan print tanda strip. Lalu muncul department head. Nah ini ya, headnya siapa? Oh ternyata Smith.
Nah, gitu ya. Kemudian dari Departemen Development, headnya siapa? Oh, ternyata Robinson, gitu ya. Kemudian untuk Print Department Project Managers di sini untuk departemen dia akan muncul juga sama strip, lalu ada informasi manajernya. Siapa manajernya? Oh, kalau untuk departemen sales ternyata manajernya Jones namanya. Kemudian untuk manajer di development, nah, namanya adalah Swift. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi muncul pada outputnya di sebelah kanan seperti pada contoh ya. Silakan teman-teman tambahkan kodenya untuk nomor berikutnya itu. Nomor 3. Oke, Adrian cepet banget nih. Tahu-tahu udah nomor 4 ya. Tadi baru nomor 1. Oke, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman boleh tanya ya. Izan, Dennis, Naira, Ken, Arwin, Edsel, Dilan, Adrian, dan Abbas. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Apapun boleh ditanyakan. Lanjut lagi, teman-teman. Nih, ditanyain sama Adrian, nomor 4 ya. Coba kita bahas dulu. Nomor 4 apa sih, Adrian, yang diminta? Nih, kita masih kosong ya. Di sebelah kiri sepertinya masih kosong kodenya. Jadi kita diminta untuk nulis kodenya dari awal nih. Nah, di sini cuman ada trainings aja tuh. Kita akan membuat sebuah struktur data bersarang. Sama seperti tadi, teman-teman. Ya, kita akan membuat struktur data bersarang. Nah, seperti pada nomor 3, teman-teman bisa menuliskan seperti itu. Bedanya kalau di nomor 3 tadi, nama variabelnya adalah departments ya. Nah, kalau untuk nomor 4, teman-teman bisa pakai nama variabelnya adalah training. Lalu, pada tiap-tiap eh, bagian ya, di sini ada onboarding dan juga professional development. Itu ada informasi tambahannya. Ada person in charge ya, kemudian topik dan juga date. Jadi ada 3 informasi tambahannya. Oke, lalu berikutnya kita bisa print dan juga tambahkan string yang muncul pada output. Coba, ini kalau saya berikan referensinya ya. Kemudian kalau saya berikan referensinya tapi nggak lengkap nih. Jadi silakan teman-teman nanti lengkapi yang terakhir ya. Nah, itu apa? Nih, Kak Osa kasih clue-nya untuk nomor 4 ya. Selanjutnya nomor 4. Nah, ini masih kurang satu baris. Silakan teman-teman tambahkan. Menurut teman-teman nih, nomor 4 ya. Lanjutannya itu apa? Nah, silakan teman-teman tambahkan untuk nomor 4. Ini kurang satu baris doang nih. Siapa yang bisa menyelesaikan nomor 4? Ya, boleh ditambahkan di situ. Ya, yang ada di code share sudah Kak Elsa perbarui ya. Nomor 4. Nah, tapi di situ masih kurang lengkap. Nah, biar teman-teman berlatih juga ya. Jadi Kak Elsa nggak hanya berikan referensinya aja, tapi teman-teman menambahkan kodenya. Jadi masih rumpang itu kodenya ya, belum benar 100%. Nah, teman-teman tugasnya adalah menambahkan, melanjutkan kode yang sudah Kak Elsa berikan di situ. Ini cukup kompleks, jadi Kak Elsa berikan referensinya yang agak panjang juga ya. Jadi kurang satu baris doang nih apa itu. Nah, boleh teman-teman silahkan dituliskan kodenya ya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget ditanyain nomor 4 ya. Itu untuk clue-nya. Nomor 4. Nah, itu di situ ada sebuah trainings, itu merupakan struktur data besaran. Ada onboarding dan juga professional development. Lalu, pada bagian onboarding dan professional development, itu masing-masing terdapat informasinya. Nah, informasi tambahannya apa? Ada 3, yakni person in charge, kemudian topik, dan juga date. Nah, ini yang perlu ditambahin. Contohnya di sini, pada onboarding, person in charge-nya siapa? Oh, ternyata James B. Ya. Kemudian, person in charge pada professional development siapa? Oh, Jessica S. Lalu topiknya ini ada beberapa ya, jadi jawabannya tidak hanya satu, topiknya ada beberapa, maka kita simpan di dalam sebuah list. Jadi kita tulis dalam kurung siku. Jadi ada accident prevention dan juga teamwork. Lalu topik yang kedua pada professional development itu ada leadership dan computer skills.
Nah, ini ada dua. Jadi kita menuliskannya di dalam kurung siku. Lalu kita bisa tambahkan berikutnya, jangan lupa kurung-kurung awalnya ya. Posisinya itu ada indentasinya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan indentasinya ya. Lalu kita print string yang kita munculin pada output. Print protein training session. Lalu ada print one name of training session. Nah itu silahkan teman-teman tambahkan. Lalu terdapat condition ya. Kita sudah belajar tentang condition kemarin. Ada if, kemudian ada if lagi di dalam if. Jadi ada sebuah condition bersarang kemarin ya. Nih, ada if kalau actionnya sama dengan satu, maka dia akan print training. Nah, itu ya strip training. Lalu jika actionnya sama dengan dua, maka dia muncul pertanyaan lalu diinputkan dan datanya disimpan di dalam variabel namanya title. Nah, kemudian setelah disimpan di dalam sebuah variabel, kita akan buat sebuah condition. Jadi ada condition di dalam dan condition yang kedua, yakni jika title itu di dalam trainings. Jadi jika yang diinputkan oleh pengguna itu sudah ada di dalam struktur data bersarang yang disiapkan, maka dia akan print person in charge, topik, dan juga date. Nah, jadi kalau yang diinputkan itu ada onboarding atau professional development, maka dia akan muncul informasi tambahannya yang sudah disediakan. Kemudian, kalau belum ada, maka dia akan print that training session does not exist. Nah, itu ya. Jadi, training sesinya nggak tersedia gitu. Nah, kalau udah, teman-teman ya, yang terakhir nih, kita tambahkan apa? Kalau teman-teman ingin munculin action number of exit itu, iya, error aplikasinya Adrian, karena masih kurang lengkap. Kurang satu baris nih. Oke, Kak Oksa tuliskan versi lengkapnya ya sekarang ya. Nih, kalau teman-teman sudah ada yang praktik, yang sudah ketemu siapa nih? Boleh dikasih tahu ke kita. Nah, sambari Kak Oksa kirimin versi lengkapnya ya. Nih, punya Adrian masih error. Gak apa-apa Adrian, masih kurang satu dikit. Maksud aku aplikasinya. Oh, aplikasi apa tuh Adrian? Share-nya atau yang mana? Yang mana tuh Adrian yang dimaksud? Kalau sama kirimin versi lengkap ya. Udah versi lengkap nih sekarang. Jadi terdapat variable namanya action. Lalu kita inputkan lagi action number of exit. Nah, itu yang terakhir ya. Oke, coba Adrian kita lihat bareng ya. Ternyata aku reload malah kayak gini screen aku. Coba Adrian kita lihat. Gimana tuh Adrian? Kita reload lagi. Coba kita reload ya. Yang learn Algonova itu ya, yang masih error ya. Coba kita reload lagi, kita buka. Linknya boleh di copy, dibuka di tab yang baru Adrian. Kemungkinan biasanya kalau seperti itu bisa muncul nanti. Nah, pakai cara itu, apakah bisa muncul? Bisa ya, kita tunggu dulu. Oke, masih on proses. Oke, bisa Adrian ya, mantap. Lanjut lagi Adrian, nomor 4 ya. Oke, nah ini sudah Kak Osa kirimkan versi lengkapnya untuk nomor 4. Silakan teman-teman lengkapi untuk nomor 4 ya. Nah, ini yang terakhir. Kemudian, kalau sudah bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya yang training at task itu teman-teman ya. Training at task. Nih, training at task. Oh iya teman-teman, habis ini kita nanti sambil siapin buat install Visual Studio Code dari Algorithmics ya teman-teman ya, dari Algonova ya. Kenapa? Karena minggu depan kita sudah mulai menggunakan platform tambahan ya. Visual Studio Code-nya nanti Kak Osa akan arahkan teman-teman bantu untuk install ya. Aku ketik off malah nge-crash tab-nya. Oh, masih nge-crash, bukan Visual Studio Code yang dari Chrome. Oh iya, Arwin, sebenarnya ya bisa kita pakai yang Visual Studio Code dari Chrome. Tapi, nah ini ada kendalanya, Arwin. Jadi ada beberapa kendala pada student yang install pakai Visual Studio Code karena kalau saya sering coba. Kalau saya biasanya kan pakai Visual Studio Code yang biasanya tuh. Terus kalau saya pakai cara yang pakai extension Algo Python itu ada di Visual Studio Code, Kak Oksa install gitu. Nah, itu sering ada errornya.
Jadi kita harus nyiapin beberapa library, lalu nyiapin ini itu gitu. Dan banyak sekali yang perlu disiapin. Jadi supaya lebih simple, ya ini karena untuk pemula, teman-teman nanti bisa menginstal Visual Studio Code yang sudah disiapkan oleh Algonova. Nah, gitu ya. Oke. Tampilannya sama seperti biasanya, sama seperti Visual Studio Code biasanya. Nih, karena Algonova bekerja sama dengan Visual Studio Code gitu. Jadi kita nyiapin ya supaya teman-teman lebih mudah gitu. Biar nggak error-error mulu nih ya, biar nggak ada kendala gitu. Iya, Dilan udah tahu ya. Nah, itu extensionnya kalau kita mau pakai yang Visual Studio Code biasa, biasanya pakai itu. Kalau saya pakai itu. Tapi biasanya ada kendala tuh, Dilan ya. Jadi nanti Kak Elsa akan kirimin link untuk teman-teman bisa disesuaikan sama device-nya. Kalau MacBook atau pakai yang Windows ya, silakan teman-teman klik sesuai dengan link. Nah, kalau Windows klik yang Windows, kalau Mac boleh yang Mac gitu ya. Oke, nah ini teman-teman untuk nomor 4 apakah ada yang masih terkendala untuk nomor 4 nih? Yang nomor 4 apakah ada kendala? No? Saya sih Kak. Oke, Denis, boleh di share screen. Mana nih? Oh, ini sudah share screen. Oke, kita lihat dulu. Nomor Namanya dulu 4. ya, saya bingung di mana ya. Oke, kita coba lihat dulu ya, Denis ya. Nomor 4 di sini Denis sudah memasukkan training, selalu ada print. Heeh, udah benar. Lalu indentasinya sudah benar atau belum nih? Denis coba kita cek dulu ya. Sudah ada action. Oke, kemudian ini kodenya sudah sama seperti yang kalau saya kirimkan di Codeshare atau belum, Denis? Atau bagaimana? Sudah sama? Kalau disamain sama saya Heeh. ini sih sama, cuman hasilnya beda. Oke, coba kita running lagi ya, Denis ya. Kita coba play. Kita centang, langsung centang aja, klik centang lagi. Mm-mm. Kita masukkan name of training sessionnya. Nih, coba. Heeh. Action number of exit. Action numbernya boleh dimasukkan. Kalau diketik off, gimana? Apakah sudah bisa berhenti? Sudah bisa ya? Oke. Oh iya, belum ditulis akhir-akhir ya. Sorry ya, sorry. Iya. Sudah bisa ya, Denis ya. Lancar nih, mantap. Thank you, Denis. Sudah bisa nih. Lanjut lagi. Good job. Nah, berikutnya, teman-teman ya, Kausa akan berikan link nih untuk install ya, install Visual Studio Code-nya. Jadi teman-teman nanti download dulu. Ini untuk linknya Kak Oksa kirimkan di chat Zoom ya, teman-teman ya. Jadi nanti Ini, ada, oke, gimana? ini aku walaupun udah selesai, udah bisa Heeh. kerja tapi belum belum masih belum mengerti cara kerjanya ini. Oke, thank you Ken sudah bertanya. Yang mana tuh Ken? Kita bahas dulu ya. Ken bertanya nih. Nomor 4 sudah bisa tapi belum ngerti cara kerjanya nih. Oke, kita pahami dulu ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan dari Ken, nomor 4 teman-teman boleh bisa dilihat dulu. Nomor 4 ya, kita akan bahas. Jadi di sini ada sebuah variable ya. Coba Ken scroll ke paling atas. Di situ nama variabelnya apa? Trainings ya. Training merupakan variabel yang menyimpan sebuah data. Nah, ini ada onboarding ya. Kemudian titik dua itu di situ ada apa? Person in charge, topics, dan date. Nah, jadi untuk training di sini dia merupakan struktur data bersarang yang menyimpan onboarding. Kemudian di dalam onboarding itu ada person in charge, topik, dan date. Lalu pada professional development dia juga berisi informasinya. Nih, ada person in charge, topik, dan date juga. Sama ya. Jadi pada training itu terdapat informasi tambahannya. Miss, saya mau tanya bunda aku bilang aku ada pelajaran private satu kali saja minta kasih tahu jadwalnya dong. Oke, Adrian ada private. Coba nanti boleh chat ke Kak Oksa ya, Adrian ya. Nih, nanti tentang itu. Oke, nanti boleh kita bahas ya, Adrian ya. Oke, terima kasih Adrian dan Mama ya. Thank you. Lanjut lagi berikutnya. Ini untuk pertanyaan Ken ya. Nah, jadi di dalam struktur data bersarang training, itu ada data onboarding dan professional development. Kemudian, pada tiap-tiap
data onboarding dan professional development itu memuat data tambahannya, yakni tiga opsi. Nah, ada tiga data ya. Apa saja tadi? Kan coba dilihat. Ada apa saja? Baru nyalakan audionya, belum kedengeran. Kan ya. Di dalam onboarding itu terdapat apa aja? Boleh dinyalakan audionya? Ada Di apa? dalam Onboarding? Kenapa nih? Login dulu. Oke, kita bahas lagi. Login passwordnya. Lalu dibuka lesson keempat nomor 7 ya. Lesson keempat nomor 7. Dah, go to learning. Kemudian nomor 7, lalu lanjut ke nomor 4. Nah, ini ya yang kita bahas tadi. Ada apa saja tadi, Ken? Di dalam professional development. Data tambahannya apa saja? ada person in charge, topik, Oke. dan date. Ya, betul banget. Ada tiga. Ada person in charge, topik, dan date. Nah, ini pada onboarding dan professional development ada tiga data itu ya. Kemudian, nih, karena pada topik itu ada beberapa ya, topiknya nggak hanya satu di tiap-tiap data. Jadi kita simpan di dalam sebuah list. Nah, jadi ada dictionary nih teman-teman ya. Dictionary tadi itu ada key dan value. Nah, ini bisa dibilang sebuah dictionary teman-teman ya. Training ini bisa kita bilang sebuah dictionary. Nah, teman-teman boleh bilang dictionary boleh atau struktur data besarang juga boleh. Nah, kalau usah lebih mudahnya nih teman-teman ya. Di sini ada sebuah training. Training itu yang menyimpan struktur data besarang gitu ya. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Ken itu ada person in charge, topik, dan date. Nah, itu informasi tambahannya. Kemudian pada topik itu memiliki beberapa value. Jadi kita simpan di dalam sebuah list yang kita tandai dengan tanda kurung siku. Lalu berikutnya terdapat print pro team training session itu merupakan string. Nah, jadi kita print ya. Lalu print lagi. Nah, print one name of training session. Two info on training session itu juga string. Lalu kita update dalam tanda kutip. Berikutnya di baris ke-15 ya. Kan menuliskan di sini ada variable action. Nah, action. Action sama dengan input. Artinya dia akan memasukkan data dan disimpan di dalam variable action. Nah, itu ya. Lalu berikutnya di sini ada sebuah looping. Ya, ada while. While actionnya tidak sama dengan off, maka maksudnya kalau jawaban dari customer tadi ya, kalau kita inputkan tidak sama dengan off, maka programnya akan terus berjalan. Nah, berjalannya seperti apa? Ini ada beberapa condition kan. Jadi ada if action sama dengan satu, mana nih tadi? Kan, nah ya. If action sama dengan satu, maka dia akan print nih strip training. Jadi for training in trainings, dia akan strip training gitu ya. Jadi kalau training pakai S itu merupakan dictionary-nya ya. Kalau training aja itu tadi merupakan value-nya gitu ya. Lanjut lagi berikutnya. Di sini ada condition yang kedua. Kalau action sama dengan dua, ya jawabannya dua, maka dia akan diminta untuk memasukkan data lagi, lalu disimpan di dalam variable title. Berikutnya, kalau yang dimasukkan datanya itu, ya sudah ada di dalam struktur data bersarang trainings ya, maka dia akan otomatis muncul outputnya. Ada tiga data ya. Misalnya di sini ada apa tadi? Ada person in charge, topik, dan juga date. Nah, itu yang akan muncul informasinya. Jadi person in charge-nya siapa, topiknya apa aja, date-nya siapa aja gitu ya. Kemudian berikutnya else nih dia akan else itu artinya kalau tidak ada ya, belum ada di dalam struktur data besar yang tadi kan ya, maka dia akan print the training session does not exist. Nah, ternyata belum tersedia, belum ada di data gitu, belum di data ya. Maka dia print seperti itu. Lalu yang terakhir nih, dia akan dimasukkan ke dalam variable action ya, hasil inputan untuk action number of exit. Yang terakhir dia muncul pertanyaan lagi gitu. Jadi kita siapkan variabelnya. Sampai sini apakah bisa dipahami, Ken? Terutama Ken ya, yang bertanya Ken nih tadi.
Apakah bisa dipahami untuk nomor 4? Iya, Miss. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu, Ken? Dari nomor 4. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Yang bagian mana yang Ken masih belum paham atau pengen tanya lagi tuh? Yang mana tuh? Ken boleh tanya. Gak ada, oke. Berarti sudah cukup bisa dipahami ya. Thank you, Ken. Oh iya, ini sepertinya ada chat dari Jeremy ya. Halo Jeremy, selamat sore ya. Maaf Kak, saya lupa info saya telat. Iya, it's okay. Nggak apa-apa, Jeremy. Thank you ya. Terima kasih, Jeremy, sudah mau menyempatkan hadir ya, walaupun terlambat. Nggak apa-apa. Nanti coba Kak Osa sambil carikan kelas pengganti atau ekstra kelas untuk Jeremy ya. Atau Kak Osa akan kirimkan video recordingnya untuk Jeremy. Nah, karena Jeremy tadi ada sesi yang belum dipahami ya, beberapa materi yang perlu Jeremy pahami nantinya ya. Kak Osa bisa kirimkan versi recording boleh nih. Oke, thank you Jeremy ya. Ini ada pertanyaan, gimana caranya aku download Studio Code-nya? Oke, kita bahas ya, teman-teman ya. Nah, tadi sudah Kak Osa kirimkan linknya. Coba Kak Osa kirimin ulang lagi ke teman-teman semua. Nah, silakan teman-teman buka chat Zoom. Nah, ini Kak Osa siapkan sebuah link. Oke, terutama Jeremy yang baru saja masuk ya. Nah, ini Kak Osa udah kirimin link ya, Jeremy ya. Kemudian, sekarang teman-teman, hari ini kita akan install ya, install untuk Visual Studio Code yang sudah disiapkan oleh Algo Nova. Jadi namanya ada Algo Python di sana. Oke, nah untuk linknya teman-teman silahkan scroll ya kalau sudah terbuka. Nah ini Kak Alfa sambil share screen ya. Coba nih teman-teman ya. Di sini ya untuk filenya nanti akan seperti ini yang teman-teman klik linknya ya. Lalu silahkan teman-teman buka link yang di sini. Nah, ini how do I install it on my computer gitu kan. Nah, ini silakan teman-teman pilih yang sesuai dengan device teman-teman ya. Untuk Windows boleh klik nomor pertama ya. Yang pertama. Lalu untuk Linux bisa pilih yang kedua. Nah, untuk yang Mac, yang pakai MacBook boleh pakai yang link yang ketiga. Nih. Nah, karena kalau usah pakai yang nomor 3 nih. Nah, jadi teman-teman silahkan teman-teman bisa pakai sesuai dengan device-nya ya. Oke. Kemudian kalau sudah, nanti teman-teman akan diarahkan nih. Contohnya untuk yang Windows nanti di sini ada file instalasinya. Kita klik saja teman-teman untuk file instalasinya. Kemudian nah, di sini ada file diarahkan ke algopython.exe itu ya. Nah, silakan teman-teman download. Nah, kemudian setelah di-download, apa selanjutnya, Kak? Gitu kan pertanyaannya. Nih, tadi Adrian bertanya. Nah, di sini ada tahapannya. Jadi di sini ada instruksinya. Setelah di-download, teman-teman silahkan klik download anyway. Lalu berikutnya silahkan teman-teman klik nih, tetap jalankan ya, run anyway. Lalu setelah itu di sini bisa klik English lalu oke. Nah, setelah itu klik next. Nah, kemudian kita klik install. Selanjutnya di sini bisa klik finish. Maka akan muncul logonya akan seperti ini teman-teman. Algo Visual Studio Code. Nah, jadi ini merupakan Visual Studio Code yang disiapkan oleh Algonova, oleh Algorithmic nih ya. Algo Visual Studio Code. Nah, ini nanti simbolnya seperti ini. Kemudian kalau sudah berhasil diinstal, silakan teman-teman buka. Nah, untuk tampilannya nanti kita akan lihat ya. Oke, nah ini teman-teman, tadi yang ditunjukkan sama Dylan ya. Nah, ini extensionnya. Algo Python. Nah, ini kalau teman-teman pakai ekstensinya bisa pakai itu. Oke, lanjut lagi. Nah, Oksa stop share dulu. Kita lihat share screen-nya teman-teman nih. Dylan sudah berhasil. Oh, ini pakai Visual Studio Code biasa ya Dylan ya. Kalau pakai Visual Studio Code biasanya apakah sudah bisa install extensionnya? Oh, sudah ada juga Visual Studio Code Algo Python-nya ya. Oke, thank you Dylan. Kemudian ini ada chat Zoom, coba nggak usah baca dulu. Is downloading is quite heavy. Kak, boleh diulangi lagi Kak? Boleh banget Arwin. Oke, Kak usah ulangin ya. Oh, bisa pakai extension aja. Iya, sebenarnya bisa, cuman teman-teman lebih mudahnya pakai ini aja. Cara yang Kak usah sampaikan tadi ya, di line ya. Mending download langsung dari Visual Studio Code-nya langsung atau Algo Visual. Pakai Algo Visual, Algo VSC aja ya, Arwin ya. Untuk pemula, kita
pakai algo VSC dulu aja Arwin ya. Kemudian nanti kalau Arwin pengen eksperimen di luar kelas boleh banget ya gitu ya. Jadi nanti Arwin biar terbiasa menggunakan tampilannya. Oke, Naira mau bertanya, raise hand ya, boleh banget. Berapa MB? Berapa? Ya, Ah, berapa ya? Kak Osa belum coba cek nih, coba yang sudah berhasil install nih, berapa MB teman-teman? Coba Naira kita tanyain ke teman-teman dulu ya. Kita cek berapa MB ya? Ah, install Visual Studio Code-nya dari Miss M Store lebih cepat daripada installer. Oh gitu di Lano ya. Oke oke. Kemudian teman-teman boleh install ya. Linknya boleh disimpan dulu deh. Nanti teman-teman boleh install misalnya belum berhasil ya. Nanti silakan teman-teman install di luar kelas. Nah, kalau masih ada kendala, nanti boleh ditanyakan ke Kak Oksa. Nanti silakan chat personal ke Kak Oksa ya. Atau di grup WhatsApp juga boleh banget. Atau chat personal aja nggak apa-apa. Nanti Kak Oksa akan bantu teman-teman buat proses instalasinya. Oke? Nah, ini teman-teman silahkan diinstal dulu nih. Siapa saja yang sudah berhasil install dan siapa yang masih terkendala? Coba boleh disampaikan. Installernya 800 megabyte. Iya, lumayan gede ya. Ah iya 836 megabyte nih. Pantesan agak lama tadi Naira. Ini lumayan agak besar ya di line ya. Oke, Jeremy boleh diklik linknya ya. Kalau saya sudah kirimkan linknya. Silakan teman-teman ya. Miss, nanti saya install karena saya lagi pakai laptop sekolah. Oke, ya Ken, nggak apa-apa. Nanti installnya setelah di luar kelas ya. Boleh banget Ken. Ya, not too much, hope so. Oke, teman-teman silahkan diinstal dulu. Sembari Kak Osa siapkan untuk kuisnya ya. Nah, ini ada kuisnya, teman-teman. Kita mainnya apa nih? Pakai kripto lagi? Kayaknya kemarin kalau tower defense waktunya kurang ya, teman-teman ya. Kita pakai kripto lagi aja nih. Untuk blue cat-nya, teman-teman silahkan dibuka dulu. Blue cat-nya Kak Osa kirimkan linknya ya. bluecat.com. Kemudian berikutnya kita buka dulu konstruksi data bersarang. Kak, boleh nanya. Boleh banget Arvin ya. Apa tuh pertanyaan Ini dari kan Arvin? aku udah download Algo Python-nya kan di Visual Code ini bisa pakai bahasa pemrograman lain, dah. Bisa, bisa. Ini punya Arvin ya. Jadi itu ada. Berarti Mm-mm. JavaScript bisa. Nah, itu kalau di Visual Studio Code biasanya banyak sekali bahasanya. Iya, JavaScript sepertinya bisa Arvin. Banyak itu ada pilihannya ya Arvin ya. Bisa pilih JavaScript, Python, R, dan lain-lain. Gitu ya. Kalau udah Algo Python-nya itu harus download JavaScript-nya lagi atau enggak ya? Kalau JavaScript-nya ini, tapi kalau yang di Algo Python yang langsung itu khusus untuk Python, Arwin. Kalau Ya Arwin sih, mau mau pakai namanya Visual juga. Studio Code yang biasanya itu bisa. Kalau pakai yang di download tadi, sejauh ini Kak Oksa mengajar di kelasnya itu mereka pakainya Python semua. Kak Oksa belum pernah coba ya pakai bahasa pemrograman lain kalau di VSC yang dari algoritmik gitu, Arwin. Iya Kak, iya Heeh. sih. Baru sadar kan namanya Python ya, Algo Python. Iya, Ya iya Kak, makasih Kak. benar. Iya, sama-sama Arwin. Ya, jadi kalau pertanyaan Arwin tadi, kalau algo Python itu khusus untuk Python teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai Visual Studio Code biasa nih, yang install dari Google Chrome gitu, nah itu bisa biasanya. Nah, coba deh Kak Oksa sambil share screen ya. Di sini tuh Kak Oksa juga punya Visual Studio Code di laptopnya Kak Oksa. Nah, itu Visual Studio Code biasa yang biasanya kita pakai apa untuk ngoding. Nah, ini atau kalau saya screenshotin deh. Screenshot aja ya. Kita screenshot aja. Oke. Nah, ini kalau saya siapin di sini tuh. Biasanya kalau saya pakai ini.
Nah, ini yang logonya kayak gini, yang ada tanda seperti itu, warna biru, sampingnya zoom. Nah, ini VSC yang biasa. Nah, ini yang seperti punya Dylan dan Arwin punya tadi ya. Tapi yang Algo Python itu tadi logonya bukan seperti itu. Jadi yang kita pakai yang logonya yang gambarnya warna ungu, teman-teman ya. Jadi dipastikan teman-teman berhasil install yang warna ungu ya. Yang warna ungu itu tadi coba deh Kak usah apa pin untuk logonya ya. Warna ungu. Nah, ini dia. Sudah ya, tulisannya Algo VSC Code, teman-teman. Coba kita capture. Jadi, yang teman-teman install itu yang warna ungu ini, teman-teman ya. Yang ini ya. What is Visual Studio Code? Minecraft installer kata Naira. Enggak, itu Visual Studio Code itu untuk ngerunning program gitu ya, ngerunning kode Naira. Jadi nggak hanya bahasa pemrograman Python aja, tapi banyak sekali, bisa banyak bahasa ya. Itu yang VSC. Nah, kalau hari ini dan seterusnya teman-teman ya untuk lesson-lesson berikutnya selama di Algorithmics kita akan belajar pakai ini Algo Visual Studio Code teman-teman yang gambar kayak ada kuningnya gitu, terus ada ungu ya backgroundnya. Nah, itu teman-teman silakan gunakan yang itu. Nanti kita akan pakai itu terus ya. Oke? Arti warna kuning pada teks di Visual Studio Code apa ya, Kak? Yang kuning itu kayaknya gambar apa sih, teman-teman? Kayaknya ini ya, kayak ular gitu ya, kayak ada lidahnya. Nah, itu mungkin ada Python, ulat Python mungkin ya. Nah, itu si Arwin. Kau juga kurang tahu tuh, tapi kalau dilihat dari sekilas, sepertinya itu ya. Untuk orang awam yang seperti kita yang lihat ya. Oke, coba. Ini karena dibuatnya sama orang Rusia, teman-teman. Jadi kak usah kurang tahu juga. Ya, benar. Karena ini algoritmik itu basisnya dari Rusia. Oke, kita lanjut lagi. Blue Cat ya, teman-teman ya. Kak usah klik host dulu nih. Algo Python di Visual Studio Code extension cuma 1,7 MB dan VS Code standalone di bawah 500 MB. Download terpisah aja. Iya, Dilan. Nah, kalau kita pakai yang udah ada tuh, ya bisa sebenarnya. Tapi ya itu tadi banyak problemnya Dilan. Kalau usah waktu coba ya. Jadi nanti Dilan dan teman-teman bisa coba pakai yang link yang Kak Osa kirim tadi aja tuh. Tuh. Kak, kok installernya lama di finishing? Iya, Pak. Naira. Coba ditunggu dulu aja ya. Kalau teman-teman masih on proses ya, itu biasanya tergantung sama sinyal juga. Teman-teman bisa ditunggu dulu aja. Nah, sambil menunggu kita main kuis dulu ya. Kuisnya nggak usah lama-lama ya teman-teman ya, karena waktunya udah pukul sekian. Kuisnya kita buat berapa menit ya? Kita buat berapa menit nih teman-teman? Kok installernya lama di finishing nih? Mau mode app custom, kata Naira. Kita buka crypto. Teman-teman silahkan buka ini ya, Bluecatnya ya. Kak Oksa kirimkan kodenya setelah ini. Nah, ini sudah mulai nih. Ah, waktunya tinggal dikit lagi teman-teman. Kita siapkan waktunya dikit aja ya. Karena waktunya mau nipis nih. Nah, dah ini aja. Oke, kita klik host now. Ya, silakan teman-teman. Sudah Kak Oksa kirimkan kodenya. Misalnya belum install Visual Studio Code-nya, nggak apa-apa Adrian. Nanti di luar kelas ya, karena terbatas dengan waktu juga. Ya, jadi Adrian boleh install di luar kelas dan teman-teman semua. Oke, login dulu teman-teman ya. Masuk ke Bluecat, lalu masukkan kodenya. Nih, sudah ada izin ya. Untuk Bluecatnya, linknya tadi sudah Kak Elsa share ya. Coba Kak Elsa share lagi deh. Lanjut lagi. Nih. Oke, di sini sudah ada Abbas, Izan, Ken, Naira, Dilan ya. Yuk teman-teman, masih kurang 5 lagi. Oke, sudah ada 7. Sudah ada Adrian dan Dennis ya. Oke, ada Edsel. Oke,
Masih kurang dua lagi. Gak usah tunggu. Masih kurang dua lagi. Yuk Arwin, Arwin nih. Arwin di mana nih? Nih, masih kurang siapa lagi ya? Ken sudah join. Oke, Jeremy sudah join. Jeremy, thank you Jeremy. Nah, kurang Arwin. Arwin mana nih Arwin? Kita tunggu ya. Segera kita main gamenya. Kak, saya izin disuruh ibu saya dulu. Oh iya, nggak apa-apa Arwin. It's okay, nggak apa-apa. Ini Kak usah klik start dulu nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa Arwin. Ya, thank you Arwin. Nih, udah mulai ya teman-teman ya. 4 menit aja teman-teman waktunya. Kita buat singkat. Nih, skip ya, kita mulai. Oke, sudah mulai. Udah mulai ya. Oke, di sini sudah ada keterangannya, sudah start. Ya, waktunya hanya kurang dari 4 menit ya teman-teman ya. Masih 3 menit lagi. Oke, semangat. Oke, pertanyaannya hanya 6 teman-teman. Soalnya hanya 6 aja ya. Ini gampang nih. Oke, semangat. Oke. Nah, di urutan pertama ada Dilan ya. Dilanjutkan dengan Naira, disusul Denis. Lalu ada Edsel, Ken, Adrian, Jeremy, Abbas, dan Izan. Yuk teman-teman, semangat. Nah, Denis naik nih, menyalip Naira. Kemudian ada disusul Adrian dan juga Abbas ya. Nah, Naira naik lagi, menyusul Denis nih. Dilan masih di urutan yang pertama. Kemudian ada Denis lagi di urutan yang kedua. Lalu ada Naira, dilanjut dengan ada Abbas di sini. Kemudian ada Adrian dan Edsel. Oke, semangat teman-teman. Nah, ini sudah ada Edsel lagi. Oke, lalu ada Adrian. Wah, Edsel naik ya. Kemudian ada Naira dan Abbas. Nah, Denis nih. Dilan dan Denis ya, persaingan yang sangat ketat. Oke, semangat guys. Tetap semangat nih, Izan. Semangat Izan. Ken, Jeremy, Adrian. Kita masih ada waktu 1 menit lagi, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Masih ada sisa waktu 30 detik lagi. Nah, ini Dilan ada di urutan pertama ya, masih di urutan pertama. Lalu ada Abbas, Abbas ya. Kemudian Ken, wah ini ada Ken. Kemudian Dennis, Jeremy, Adrian, Naira, Izan, dan Edsel. Wah, persaingannya cukup ketat sekali ya teman-teman ya. Waktunya masih ada 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, waktunya sudah habis ya.
Kita lihat dulu di sini ternyata di urutan pertama ya. Selamat untuk Dilan. Lalu di urutan kedua ada Adrian ya, dan juga di urutan ketiga ada Abbas. Oke, selamat teman-teman semua ya hari ini. Gimana tadi soal-soalnya teman-teman? Apakah cukup mudah? Nih, mudah atau sulit atau gampang untuk soal-soal yang ada di kuisnya teman-teman? Gimana tuh? Bisa menjawab ya tadi ya teman-teman ya. Kalau saya lihat nih cukup sangat sengit sekali. Persaingannya ketat banget nih. Tadi aku ngehack malah dapet 1.600 kripto. Demi apapun dihack mulu. Ya jadi teman-teman tadi kalau udah ngumpulin nilai terus tiba-tiba dihack temennya ya. Lalu nilainya jadi nol lagi. Yang semula nilainya udah banyak jadi nol lagi. Iya, jadi harus dipertahanin tadi. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bermain kuis lagi, game lagi di next lesson ya, teman-teman ya. Disiapin teman-teman ya. Kita nanti udah pakai Visual Studio Code Algo Python ya. Kemudian nanti seperti biasanya kalau saya pasti ada kuis di akhir ya. Sambil nanti teman-teman seru-seruan bareng. Nanti kita ada tebak-tebakan apa lagi gitu deh. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Hari ini kita tadi sudah belajar tentang struktur data bersarang. Nah, itu merupakan penulisan ya dalam bentuk data-data yang cukup kompleks. Jadi kita bisa tuliskan dengan struktur gitu ya. Itu yang merupakan teman-teman pelajari hari ini. Kemudian teman-teman juga kalau saya lihat sudah bisa menjawab hasil dari soal-soal evaluasi di kuis tadi ya yang Kak Elsa berikan. Nah, itu good job teman-teman semua. Keren. Kalian semua keren ya. Kak Elsa tutup dulu lesson hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih semua dan sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Naira, Adrian, Ken, Danis, Edsel, Dilan, Arwin, Alves, Izan, dan Jeremy. Bye-bye. Thank you teman-teman. Oke, bye. Thank you. Bye. Thank Bye. you. Thank you. Makasih juga teman-teman. Bye-bye Jeremy, Arwin. Terima kasih. Kita tutup ya.